A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidha subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wabil khusus kepada beliau sahibul wilayah, Bapak Kepala Desa Pulau Bambu Rawa Selapan atau Pak Sekdes yang mewakili, yang saya hormati, yang saya banggakan, Kepala Dusun Rawa Selapan Pulau Bambu ya, Dusun 5 Pulau Bambu. Mana Pak Kadusnya ada? Ada. Alhamdulillah. Nama Pak Kadus ya. Yang saya banggakan namanya Pulau Bambu. Semenjak saya masuk dari sana ke sini nggak ada pohon bambu satu batang pun. Ini bambu orang yang kering. Dulu ada banyak. Ada juga pohon mangga orang yang buah. Ibu Ketua Umatus Sholihah yang saya banggakan, mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, amin. Teristimewa para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya Dusun 5 Pulau Bambu. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Bapak Ibu jamaah pengajian Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hartanya untuk mensukseskan acara pengajian ini. Mudah-mudahan dengan wasilah barokah segala pengorbanan kita, wasilah barokah pengajian pagi hari ini, wasilah barokah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan apa segala hajat kita diijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala, amin. Apa yang kita cita-citakan dijabah, dikabul Allah Subhanahu wa taala, amin. Wasilah barokah pengajian ini, mudah-mudahan kita semua diberikan rumah tangga yang barokah, amin. Rezeki yang barokah, amin. Anak cucu keturunan yang soleh dan salihah, amin. Yang punya utang, mudah-mudahan segera bisa dilunasi, amin. Allah yang akan melunasi, amin. Keras banget amin. Yang saat ini sedang sakit lahir, sakit batin, terutama sakit lahiriah, kita doakan dengan wasilah barokah pengajian ini, mudah-mudahan penyakitnya segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, umur yang panjang dan barokah, Allahumma.
pemuda-pemudi yang udah waktunya rumah tangga masih jomblo, kita doakan mudah-mudahan dengan wasilah barokah pengajian ini segera mendapatkan jodoh, amin. Yang pemudi segera ada yang lamar ke rumah datang, amin. Ulang aja jomblo baik. Dengan wasilah barokah pengajian ini mudah-mudahan corona sekarang bawa ibunya, namanya Umi Koron. Ibunya dibawa batong tangkap pindah di Jepang ke Indonesia, ibu Umi Koron, hidungnya corona. Insya Allah dengan wasilah barokah ayat suci Al-Quran, wasilah barokah cuma sholawat di mana-mana, insya Allah corona akan pergi dari bumi pertiwi Indonesia ini, amin. Jauh di sana, banyak-banyak baca sholawat. Yang mau ujian MI, SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMK, SMU, mudah-mudahan semuanya lulus. Amin. Ada ujian yang mau perguruan tinggi mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi. Yang mondok di pesantren mudah-mudahan sabar di pesantren, mondok di pesantren yang benar. Dia bolak-balik terus pesantren tuh. Gede di jalan. Sabtu mantau ke iman. Neng kalau jodoh ini pakai seragam. Di sekolah. Diatur karena diharap di warung untuk kalau jeung kiai nama henteu. Era cenah ku kiai bolak-balik wae mantau. Atur anakna di warung. Aing ada Pak Kiai ngaturkeun budak teh. Ngaturkeun di warung. Baik deui bae babana mah. Era ku kiai teu bawa naon-naon. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Kurang lebih 2 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya umur kita barokah, disampaikan oleh Allah sampai bulan suci Ramadan, amin. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa balighna. 3 kali Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban waghfir lana dzunubana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami
dosa kami sampai bulan Ramadhan. Wassalamualaikum Muhammad. Segenap pengurus NU Kecamatan MWCNU Kecamatan Candipuro, ranting NU Desa Rawas 8, anak ranting NU Dusun 5 udah dibentuk anak rantingnya, Dusun 5 Pulau Bambu, dan segenap kepengurusan yang saya banggakan, yang saya hormati, segenap ibu-ibu dari Badan Otonom Muslimat, anak ranting Muslimat MWC, segenap Badan Otonom Patayat, anak ranting Patayat MWC Kecamatan Candipuro, segenap Badan Otonom Ansor Banser, anak ranting Pulau Bambu, ranting Rawas 8 MWC Kecamatan Candipuro yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita harus bangga menjadi orang NU, harus bangga menjadi orang NU. Kalau kita bukan orang NU, nggak bakalan ketemu seperti ini. Kalau bukan orang NU, nggak ada kita baca sholawat, ngumpul-ngumpul sholawatan. Kalau bukan orang NU, nggak ketemu kita yasinan setiap malam Jumat. Mana tetangga kita yang sakit nggak tahu, nggak pernah ketemu. Kalau bukan orang NU, nggak ada peringatan Maulid Nabi. Kalau bukan orang NU, nggak ada peringatan Isra Mi'raj. Kalau bukan orang NU, nggak ada peringatan hari-hari besar Islam, yang semuanya banyak sekali manfaatnya. Minimal silaturahim, bisa ketemu dengan tetangga. Ada tetangga nggak hadir pas sholawatan, ketahuan kemana, sakit, tengok. Malam Jumat yasinan nggak ada, sakit, tengok. Kalau nggak ada yasinan, kapan kita mau ketemu tetangga dengan tetangga? Kalau nggak ada pengajian muslimat Patayat sebulan sekali, selapanan Minggu pahing. Kalau tempat saya Selasa pahing, pengajian Atakoh sama Mujahadah Asmaul Husna Selasa pahing di pondok pesantren. Semuanya sarana silaturahim, sarana muwajahah, sarana bertukar pikiran, sarana saling mengenal dengan tetangga satu dengan yang lainnya, sarana ukhuwah Islamiyah, dan juga oleh pihak kepala desa dan di jajarannya bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan program-program desa. Betul Pak Sekdes? Sengaja Pak Kepala Desa, Pak Sekdes mengumpulkan seperti ini susah. Betul nggak? Coba kumpulkan di balai desa seperti ini susah. Kecuali ya bantuan BLT. Jadi undangnya datang, ayo mau diundang ke mana? Kades. Ngadulu na wungkul di bere aing ante. Pak Kadesna pilih kasih. Pan BLT mah keur miskin, Aisyah kan bukan mobil. Salahna lega. Yang diberi beas 5 kilo, astagfirullahaladzim. Susah Pak Kabades ngumpulkan seperti ini. Kalau pan ngumpul semuanya harus beli sendiri ke Pak Kades. Betul kan?
ngomong sekali ngumpulnya di sini lah. Tuh, itulah manfaatnya kita bergabung dengan Nahdlatul Ulama, banyak silaturahmi. Yang kedua, banyak doa. Banyak doa. Selain NU lamun geus pahit geus doakeun moal nyampe. Didoakeun deh. Betul lah. Orang NU mah pahit didoakeun. Buang dosa tukang maksiat didoakeun ku jamaah. Asup ka surga. Sok selain NU sadar kudoakeun. Moal didoakeun selain NU mah. Teu nyampe. Tuh. Coba. Anu katilu. Sanad ilmuna di NU mah jelas. Aya ustad di kampung Pulau Bambu pasti pernah nyantren. Kaguruna nyantren. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Kiaina pernah dulu nyantren boga guru deui. Punya guru lagi. Gurunya punya gurunya lagi. Terus sampai ke para waliullah, para ulama, sampai ke tabi'in, tabi'in, sampai ke para sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Jelas ilmu dan diamalkan ku NU jelas. Gak usah ragu-ragu. Sanadnya jelas. Yang selanjutnya ilmunya mu'tamad. Bukan musnad saja tapi mu'tamad. Mu'tamad teh aya nu tanggung jawab. Ada yang mempertanggungjawabkan ibadah kita, para ulama. Nemporo semada geus tempo, baheula Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ibu, Pak, pernah ketemu Rasul? Pernah? Mimpi lah ketemu Rasul, pernah gak mimpi ketemu Rasulullah? Pernah? Bu, pernah mimpi ketemu Rasulullah? Ketemu apa kalau mimpi? Random, ketemu Pak Lampir, mimpi di udak-udak orai, mimpi udah mau, mimpi kaleuweung kasasar. Jelas yang di para ulama. Jangan termakan provokasi. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Oh bener, gak salah. Kembali kepada Quran dan hadis itu seperti apa kembalinya? Coba. Sedangkan propaganda mereka begitu. Umat Islam harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Di mana-mana umat Islam harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Benar atau salah bener. Ngan caranya kumaha? Caranya bagaimana kembali kepada Quran dan Sunnah itu kumaha caranya? Ayo. Ain bisa ngejawab? Pak? 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 Jangan menungguai lu. Ganteng-ganteng bopokan. Betul, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan hadis. Pertanyaannya, kumaha kepiye pripun? Kumaha balik kana Quran jeung Sunnah teh kumaha?
Ya, apa dibagikan Quran terjemah ke masyarakat bagikum? Kita muter hadis atau Sahih Muslim, Sahih Bukhari bagikan ke masyarakat, teu ngarti. Coba benar, jangan termakan propaganda. Kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kumaha kembali? Tentunya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita mengikuti orang yang ahli Al-Quran, ahli kepada Sunnah, yang mengerti Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, tafsirnya ngerti. 6.666 ayat, puluhan ribu hadis ngerti jeung sanad-sanadna. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah artinya kita kembali mengikuti napak tilas mencontoh para alim. Bu, cekas belum sampai menuai. Ibu mungkin pernah sering baca Al-Quran dengan terjemahnya, ya. Ada gak di Quran praktek sholat? Gak ada. Praktek sholat. Ada. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imama lillahi ta'ala Allahu akbar. Ada nggak di Quran? Ada. Enggak ada. Ayang ke Entan. Tuh. Praktek wudu. Dimulai kumur-kumur, bacaan basuh muka, bacaan basuh tangan, bacaan basuh kaki, ada nggak di Quran? Tanpa perjuangan para ulama, tanpa ilmunya para alim ulama, saya tidak akan bisa berdiri di dusun Pulau Bambu ini. Tanpa ilmunya para alim ulama, bapak ibu sampai sekarang nggak bakalan bisa sholat. Mereka bilang sholat itu contoh sholatnya Rasul, itu propaganda. Kalau sholat contoh sholatnya Rasul, ada siapa sih Rasul tuh? Dirahasia kalinya Rasul, betul? Tuh, itu kan sholat itu sesuai dengan sholat Rasul. Mana dipedahkan dengan Rasul? 1400 tahun, 1400 tahun Rasul dulu. Solu kamaro aitumuni usoli, betul itu hadis sahih. Sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat. Itu hadis kepada para sahabat yang sejaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa zaman sekarang hadis itu nggak berlaku? Berlaku. Sallu kama ra'aitumuni usolli wa man ra'aitumuni wa man ra'aitu, dan orang-orang yang melihatku dan orang yang melihatku dan orang terus nyambung sanadnya, itu maksudnya. Wa man ra'a wa man ra'a wa man ra'a wa man ra'a, nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah keutamaan Nahdlatul Ulama. Jangan ragu-ragu, gabung
bentuk anak ranting Nahdlatul Ulama di dusun Pulau Bambu, bentuk ranting Nahdlatul Ulama di desa Selapan, Rawa Selapan. Insya Allah di aku sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Allahumma amin. Beliau ngandikan, siapa orang yang ngurus NU, siapa orang yang berjuang di NU, akan aku anggap sebagai santriku. Alhamdulillah, akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang aku anggap sebagai santriku, aku doakan husnul khotimah 7 turunan. Amin. Didoakan beliau husnul khotimah. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, minum dulu. Kita lanjutkan. Lanjut. Biasanya ngaji Pak Mujianto, Mas Ajis, Mas Ajis nih. Pernah mondok di saya tuh, Mas Ajis. Sampai jam berapa ngajinya ini? Setengah 12. Ya? Setengah 12. Biasanya pengajian tuh paling banter sampai jam 11. Sampai jam 11 selesai. Lebih boleh, tapi hitungannya udah lembur. Naik Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kok kenapa saya menjelaskan NU? Saya di kabupaten sebagai wakil Suriah NU nomor 2 dari Mbah Kiai Isom. Saya wakil Suriah. Yang kedua juga saya sebagai ketua RMI NU, Rabithah Ma'ahidil Islamiyah Nahdlatul Ulama, asosiasi pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lampung Selatan. Jumlah pesantren di Lampung Selatan 100, yang pesantren aja. Yang pesantren ada asramanya, santrinya 136, hampir 140 pondok pesantren. Tapi yang baru punya surat izin dari 140, yang udah punya surat izin operasional, udah ada SK Menkumhamnya, baru 80 pesantren dari 140. Berarti yang 60 pesantren bodong, gak punya surat izin. Kalau ada yang ngurusin yayasan, saya bantu. Murah biayanya bikin yayasan, yayasan pondok pesantren, yayasan untuk TPQ, TPA, ya, Kang Janto, Kang Ajis, yayasan. Kalau di tempat orang sampai 5 juta, 6 juta. Kalau saya yang bikin atas nama RMI hanya 2,5 juta. 2,5 juta bikin SK Menkumham supaya yayasan ini kuat, TPQ-nya kuat, pesantrennya kuat. RMIN. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Alhamdulillah, pada siang hari ini di bawah terik matahari, ya, kita patut bersyukur, berterima kasih atas segala apa nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan badan yang sehat, amin.
diberikan umur yang panjang, amin. Rezeki yang ngalir walaupun sedikit-sedikit tapi ngalir, bisa mencukupi untuk rumah tangga, amin. Bisa biaya anak sekolah, amin. Bisa beli baju untuk istri ke pengajian, amin. Bapak bisa beli koko untuk sholat Jumat, amin. Bisa nambah sawah 1 hektar, amin. Tarik sawah. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu. Monggo silahkan Allah berikan. Bahkan yang tidak dipinta pun Allah berikan. Nggak dipinta Allah berikan. Bu, ibu pernah protes, pernah minta, ya Allah, saya kalau janin jadi anak pengen di dalam perutnya si ibu anu, pengen keluar dari ibu anu, ada nggak? Ada nggak? Pernah minta nggak seperti itu? Ya Allah, saya kasih bapak si anu, bapaknya pengen dikandung sama si ibu anu, keluarnya dari anunya ibu anu. Dipinta nggak? Nyatanya borosot mah keluar, ketemu bapaknya, kayak bapak aing gini kumisan. Kamari mah ngalomokan kumisan. Halo bapak, anak lewas begitu borosot kadunya adalah bapak ayah kumis. Padahal kamari mah 2 bulan kiluan katubang sok ngalongokan kumis. Bumbu usia ke. Nggak ada yang pengen. Allah sudah tentukan. Dari rahim 1 hari sampai 40 hari sampai 4 bulan ruh dalam ibu. 4 bulan 1 hari berupa darah. 40 hari Allah jadikan segumpal daging. Jangan aya huluan, jangan aya naeunan, dagingnya unggul goleran dina beuteug. 120 hari berubah jadi janin oleh Allah. 120 hari dalam rahim. Begitu Allah bentuk menjadi janin umur 120 hari atau 4 bulan, Allah tiupkan ruhnya, dimasukkan ruhnya, masuk dalam janin ibu, ngageter. Mata ibu lamun kalau lagi hamil 4 bulan, udah 4 bulan ada yang usik-usikannya di sini. Ada nggak bu? Ada nggak? Di dalam perut apa di luar perut? Di dalam apa di luar yang usik-usikan aja? Di dalam, ya suka di luar usik-usikan awan. Anak perit. Empat bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan, borosot anak lahir ke alam dunia. Betul nggak? Waktu lahir ada yang sudah bawa enmek, sudah lahir mau enek, enmek gubah. Sugan mawa duit tas koper pas lahirnya apa? Enggak. Sugan lahirnya dibawa ke koci Innova. Tuh. Ubraka alam dunia, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ubraka alam dunia lahir.
Eueuh anu barang bawa, nggak ada yang bawa apa-apa. Ngan saukur jiwa raga, titipan tinu kawasan. Betul nggak? Cuma jiwa raga lahir kalaluna tidak bawa selai benang pun. Titipan tinu kawasa, titipan Allah Subhanahu. Titipan tinu kawasa. Yang namanya nitip pasti satu saat akan diambil. Ibu ke pasar beli sayuran, kangkung, tahu, tempe. Oh, lauk jahe boleh titipkan di warung. Bu, nitip ya, saya mau ke sana dulu, mau antar anak beli baju, masa toko baju mau kangkung. Titipkan. Beres beli baju, disabar bu, mau ngambil titipan yang tadi. Oh, nggih, monggo. Allah titipan sekejur badan kita, jiwa dan raga. Yang hebatnya lagi, Allah menitipkan kita lahir ke dunia, diberikan dengan semua fasilitasnya diberikan. Sama kayak bapak mau ke Jawa bawa motor, di bakau titip perharinya 10.000. 2 hari 20.000, seminggu di Jawa balik bayar 70.000 di bakau motor. Allah bukannya 10.000, bukannya 20.000, Allah titipkan badan kita di dunia 60 tahun. Allah titipkan jiwa raga kita di dunia 70 tahun, 80 tahun, diberikan, dicukupi dengan semua fasilitasnya, dicukupi. Badan yang sehat, rezeki, diberi mata dengan penglihatannya, diberi kuping dengan pendengarannya, diberi kaki dengan bisa melangkahnya, diberi tangan bisa bergerak, diberi jantung bisa berdetak, diberi mulut dan lidah bisa berbicara. Itu semuanya fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada manusia selama hidup di alam dunia. Tapi ingat, itu adalah yang satu saat nanti titipan kuping dengan pendengarannya, titipan mata dengan pangdelenya, titipan bibir dengan lidah dengan bicaranya, titipan kaki dengan melangkahnya, titipan tangan dengan bergeraknya, semuanya dicatat rapi oleh malaikat Raqib Atid. Yang nanti di akhirat titipan tersebut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur 20 tahun, hanya 20 tahun yang dipertanggungjawabkan. Umur 50 tahun, hanya 50 tahun yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Umur 80 tahun, 80 tahun, umur yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 80 tahun digunakan untuk apa itu mata bisa melihat? Selama 80 tahun digunakan untuk apa kaki bisa melangkah? Selama 80 tahun digunakan untuk apa itu harta kekayaan sawah yang luas?
Selama 40 tahun digunakan untuk apa itu mulut ngomong untuk apa? Allah. Bu. Saya udah siap, Pak. Bapak sing doa, Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkan umurku. Betul ya? Allahumma tawil umurana wa syahi ajsadana wa wasi'adana. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah. Wa syahi ajsadana, sehatkan badanku Allah. Wa wasi'arjaqana, jembarkan rezekiku ya Allah. Allah mah gampang ngasih umur panjang los, paling diberes 80 tahun. Hayang sawah lebar tak, paling sawah 10 hektar akan ke siapa sawah. Kecil si Allah mah. Tapi Allah nanya, kamu siap nggak mempertanggungjawabkan nanti? Kamu minta umur yang panjang, siap nggak nanti mempertanggungjawabkan umur 80 tahun? Minta sawah 10 hektar, di mana itu aing sawah? Jeung laut-lautnya sekalian. Kernyayaan rata hesai. Siapa mempertanggungjawabkan sawah 10 hektar? Gampang bagi Allah, nggak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jawab Allahnya main belai, nggak serempak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Setiap malam Jumat surat apa tahu? Surat apa itu? Nah, yang setiap malam Jumat gak pernah dibaca. Yasinan telah hadir, aja we alasan keyakinan. Asal urat. Beasin harap, jadi boyok, jadi canteng. Nah, baik sekalian. Kalau Allah berkehendak cukup kun fayakun. Panjang umur. Pendek umur sia cegur di tubur mobil. Pakar mulai emek anyar kening jalan-jalan di perapatan dia harus solodong. Mobil truk datang jeduer. Kelepak-kelepak. Cek Allah bonghar, kaya sugi. Kalau miskin marat balangsang. Siapa yang bisa menahan? Ayo. Siapa yang bisa menahan, menghalang takdir Allah? Allahumma la mani'an lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta
wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, menghalangi. Lima a'taita, apa yang akan Allah berikan kepadamu. Kepintaran, popularitas, kejayaan, harta kekayaan, pangkat dan jabatan tidak bisa menghalangi takdirnya Allah Subhanahu. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa mempertahankan apa yang ingin Allah ambil. Harta kekayaannya melimpah nggak bisa mempertahankan. Ketika Allah ambil, gampang ambilnya. Gampang nggak? Bu, sawah 5 hektar bisa hilang 5 bulan? Bisa nggak? Bisa dengan cara Allah, bisa. Gimana caranya? Punya sawah 10 hektar dikasih penyakit kanker otak. Habis sawah? Habis? Bu, mending sawah 10 hektar mending kanker otak. Pak, mending sawah 10 hektar mending kanker otak. Jawab. Ayo pilih. Gimana Bu? Mending badan sehat, ibu sehat, punya sawah 10 hektar, tapi suami ibu sakit kanker otak. Kira-kira mau nggak Bu? Alah tenan, alah red, tenan Bu. Ibu sehat, anak sehat, punya sawah 10 hektar, utang panti suaminya beli sawah, ngumpul-ngumpul uang. Suaminya saking capeknya kena kanker otak, harus dibawa ke rumah sakit di Jakarta tuh, rumah sakit kanker di mana, daerah Tanabang, daerah Pusat, rumah sakit Harapan. Mau nggak Bu? Mau nggak? Tapi kan 10 hektar sawah, biar aja suami mati nggak apa-apa. Jangan ada salah gimana, negara dong. Mau nggak Bu? Pak, dengek entah, majikan dengerin. Lebih milih bapak sehat, tuh Pak. Istri luar biasa, masya Allah. Ibu ya, mahal suami. Tuh, Pak, dengar itu. Bapak punya sawah 10 hektar, badan sehat, tapi istri Bapak sakit kanker otak. Pak, apa? Ditanya ya sih, apa tuh jawaban anak? Bapak punya sawah 10 hektar, motornya NMAX anyar. Tuh, Bapak sehat walafiat, anak sehat, tapi istrinya kanker otak. Kankernya nggak medium 10. Parah. Kata dokter, Pak,
Yang sabar ya Pak, masih lakukan tindakan sama dokter ahli. Istri Bapak ini udah kankernya medium 10. Udah nama geus dikuburnya medium 10. Hirup kene uyuh. Ya Allah. Musibah. Tuh. Yang sabar ya Pak. Bingung kan Bapak nanti. Kira-kira Bapak gimana Pak? Jawab. Gimana? Ya Allah, ya Allah. Nurunduk di Pak Dokter. Ngadoanya ya Allah, iraha pemajikan aing pae. Yang ngora deui mah betul nggak Pak? Jujur Pak. Hah? Kayaknya yang tua-tua deh kalau yang muda-muda. Tuh. Bertepuk sebelah tangan. Kasihan deh. Yang ada ngoranya Pak. Kasihan. Allah. Harapin deh. Bojone rong mati. Kembali kepada yang tadi. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita punya sekarang di dunia ini pasti satu saat nanti di akhirat diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Bapak, Ibu, jangankan sawah 10 hektar, jangankan rumah yang bagus, jangankan uang tabungan deposito di bank yang banyak, air 1 gelas, satu tegukan air yang masuk ke dalam mulut kita, satu kepal nasi yang masuk ke dalam perut kita, satu langkah kaki kemana kita berjalan, satu gerakan tangan apa yang kita kerjakan, satu kalimat yang meluncur dari mulut kita, apa yang kita omongkan, bicarakan, satu kedip mana kemana kita melihat, semuanya dicatat rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Dicatat. Hari ini ada catatannya ke sawah, ke kebun, ke pengajian, ke masjid, tadarus Quran, ke warung, semuanya dicatat. Mulut ngomong satu kalimat, jangankan ngomong wak wak wek wek wak wak wek wek. Satu kalimat dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Yang semuanya nanti diminta